Oke, kita langsung saja ya, karena kalian sudah bisa mendengar. Jadi materi kita hari ini tentang penyusunan dan penyajian data ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar masalah statistik, kita sudah membahas pengertian statistik. Jadi statistik itu adalah teori atau pelajaran ya yang membicarakan masalah data. Kemudian tentunya dalam membicarakan masalah data, kita harus tahu penyusunan dan penyajian data ya. Kemudian, jadi kemarin kita sudah membahas bahwa pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama adalah dengan data primer, yang kedua adalah data sekunder ya. Kemudian untuk memperoleh data tersebut bisa kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara, pengamatan, surat menyurat, dan kuesioner ya, tergantung dari si peneliti. Ya, langsung saja. Jadi berbicara tentang masalah penyusunan data, kita akan membicarakan atau mempelajari tentang distribusi frekuensi. Jadi apa itu yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori ya. Jadi apa tujuan dari distribusi frekuensi ini? Tujuannya adalah agar data menjadi informatif dan mudah dipahami ya. Jadi sekarang kita masih menerka-nerka apa itu yang dimaksud dengan distribusi frekuensi kan. Jadi mari kita lihat. Jadi yang pertama adalah langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Jadi yang pertama kita lakukan bila kita memiliki data ya, misalnya ada sekelompok data, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan data ya. Kemudian membuat kategori atau kelas data, kemudian melakukan penturusan atau tabulasi, kemudian memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Ya, kita langsung saja ke langkah pertama, yaitu mengurutkan data. Jadi, data yang kita peroleh tersebut akan kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Ya, tujuan dari pengurutan data ini untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Ya, jadi kita lihat contohnya. Ya, di sini sudah ada contoh data. Sebelumnya data ini tidak beraturan seperti ini ya, acak. Sekarang sudah diurutkan dari data terkecil yaitu 215 sampai ke data terbesar yaitu 9.740. Kemudian setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita masuk ke dalam langkah kedua. Langkah kedua adalah membuat kategori atau kelas data ya. Untuk membuat kategori atau kelas data ini tidak ada aturan pasti berapa banyak kelasnya ya. Jadi terserah kita mau kelasnya ada berapa, mau 5, mau 6, mau 10 dan seterusnya tergantung si peneliti sendiri. Kemudian langkahnya adalah banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhannya tadi sudah dijelaskan, kemudian tentukan interval kelasnya. Jadi kita harus mengetahui interval kelas terlebih dahulu. Ya, untuk mengetahui interval kelas ya, kita gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K sedemikian sehingga 2 pangkat K lebih besar sama dengan N atau aturan Stark-Jess ya. Kita pakai saja ini yaitu rumus Stark-Jess ya. Jumlah kategori K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N ya. Log N itu adalah logaritma N ya. N itu adalah jumlah keseluruhan data. Jadi karena tadi jumlah data kita ada 20, berarti N-nya sama dengan 20. Jadi
Kelasnya ini sama dengan 1. Ini 1 sesuai rumus ditambah 3,322 ya. Log N. N-nya tadi 20 berarti log 20. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah melogaritmakan 20 ya. Jadi bisa kalian cari lewat kalkulator atau dengan yang lain ya. Jadi logaritma 20 itu nilainya adalah 1,301. Bisa kalian buktikan sendiri. Kemudian setelah diperoleh nilai logaritmanya, kalikan dengan 3,322 ya. Sering sekali terjadi kesalahan di sini ya. Terkadang kalian lebih dahulu menambahkan 1 ditambah 3,322. Ini tidak boleh karena kali itu lebih tinggi daripada tambah. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengkali ya. Mengali 3,322 dikali hasil logaritma N, yaitu 1,301. Setelah itu diperoleh hasilnya 4,322 ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 5,322. Kemudian yang kedua, langkah kedua tadi ya, ini contoh pengerjaan dari langkah kedua, tentukan interval kelas ya. Jadi interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya, jadi rumus interval kelas adalah nilai terbesar dikurang terkecil per jumlah kelas ya. Tadi kita sudah mengetahui berapa nilai terbesar dari data dan nilai terbesar dari terkecil dari data kemudian dibagi dengan jumlah kelas apabila kita sudah menentukan jumlah kelasnya. Jadi sudah kita tentukan dengan aturan Sturges ya. Jadi kelasnya itu adalah 5,322. Akan tetapi kita kan tidak bisa membuat kelas dengan koma seperti ini. Kelas itu harus bulat, jadi ini kita bulatkan. Jadi jumlah minimal kategori yaitu 5 ya. Jadi kelasnya itu sama dengan 5 atau kalau dibulatkan dia menjadi 5. Ya, di sini sesuai dengan contoh data tadi, nilai tertingginya adalah 9.750, kemudian nilai terendahnya adalah 215. Jadi interval kelasnya adalah sesuai dengan rumus ya, jumlah data terbesar dikurang data terkecil dibagi jumlah kelas ya. Bukan ya, jumlah kelas tadi yang pakai aturan Sturges tadi ya. Jadi hasilnya adalah kurangkan dulu ya, karena ini di dalam kurung berarti kita kurangkan dulu atau lebih dahulu yaitu 9.750 dikurang 215, hasilnya adalah bisa kalian cari sendiri nanti pakai kalkulator, kemudian bagi 5, maka hasil akhirnya adalah 1.907. Kemudian jadi interval kelasnya adalah 1.907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori ya. Jadi agar lebih jelas mana yang dimaksud dengan interval kelas, bisa kita lihat di sini ya. Tadi kita sudah membuat kelasnya ada 5 ya. Kelasnya tadi 5, ini adalah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kelima kelas ini kita peroleh berdasarkan aturan Sturges tadi ya. Kemudian intervalnya tadi adalah 1.907. Jadi ambil dulu untuk kelas pertama, ambil dulu data terkecil. Kemudian tambahkan dengan intervalnya yaitu 1.907, maka hasilnya adalah 2.122. Maka interval pertama ini berada pada data 215 sampai 2122 ya. Untuk interval kedua, tambahkan ini 1 ya. Jadi interval terakhir ini yaitu 2122 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2123. Kemudian tambahkan dengan nilai intervalnya yaitu 1907, maka hasilnya adalah 430. Maka kelas kedua berada pada interval 2123 sampai 4030. Begitu juga dengan kelas ketiga ya. Untuk kelas ketiga tambahkan ini 1 yaitu 4030 tambah 1, hasilnya adalah 4031. Kemudian tambahkan dengan apa tadi ini? Intervalnya ya 1907, maka hasilnya adalah 5938 dan seterusnya sampai kelas kelima ya.
Jadi kalau kita lihat, setiap kelas ini memiliki jarak 1907 ya, atau interval 1907. Ini jarak antara 2015 sampai 215 sampai 2122. Jaraknya adalah 1907. Begitu juga dengan yang terakhir ya. Jadi jarak antara 7.847 sampai 9.754, jaraknya adalah 1907. Kemudian kita masuk ke dalam langkah ketiga ya, yaitu lakukan penturusan atau tabulasi data ya. Jadi tadi kan data kita ada di atas ya, sudah kita urutkan. Sekarang kita masukkan berapa yang masuk ke dalam interval 215 sampai 2122. Coba kita lihat dulu, kita hitung ya agar lebih jelas. Nah, coba kita lihat data dari 1 sampai 20, berapakah yang masuk ke dalam interval kelas pertama, yaitu 2.215 sampai 2.122 ya. Tentunya nomor 1 masuk ya. Kemudian nomor 2 masih dalam interval tersebut. Terus sampai 2.122, berarti hanya sampai 1.580 ya. Cok. Berapa tadi? 2.122, berarti sampai ini ya 2075 ya, hanya sampai data ke 2075. Jadi berapa jumlah data yang masuk ke dalam kelas pertama ya? Ada 14 data, yaitu dari data 1 sampai data 14 masuk ke dalam interval kelas pertama ya, berarti di sini 14. Kemudian kita lihat lagi untuk kelas kedua. Kita lihat di data berapa data yang masuk ke dalam kelas 2123 sampai 4030 ya. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi hasilnya adalah 3. Kemudian untuk kelas ketiga ada 1, kelas keempat 1, kelas kelima 1. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam distribusi frekuensi relatif. Untuk frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total itu adalah definisi dari distribusi frekuensi relatif ya. Jadi tujuan dari distribusi frekuensi relatif ini adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Di sini ada contoh dari distribusi frekuensi relatif berdasarkan data ya. Tadi kelasnya ada 5, kemudian intervalnya juga sudah dimasukkan di sini. Kemudian kita lihat ke dalam jumlah distribusi frekuensinya. Ini kita lihat berdasarkan sistem tabulasi tadi ya. Kemudian masuk ke dalam frekuensi relatifnya. Dalam persen rumusnya adalah 14/20 dikali 100% ya. Jadi 14 ini berdasarkan, ini untuk frekuensi relatif kelas pertama ya. Jadi 14 karena jumlah frekuensinya ada 14, kemudian per 20 karena ini ada 20 ya, jumlah datanya ada 20 dikali 100%. Berarti 14/20 kali 100% hasilnya adalah 70%. Maka di sini kita masukkan 70. Untuk kelas kedua, sama juga dengan yang ini ya, kita lihat distribusi frekuensinya ada 3. Berarti 3/20, karena ini 20 dikali 100% ya. Berarti 3/20 kali 100%, nanti bisa dihitung sendiri, hasilnya sama dengan 15. Kemudian untuk kelas ketiga, 1/20 kali 100%, maka hasilnya 5, dan seterusnya sampai kelas kelima bisa dihitung sendiri. Ya, sekarang kita masuk ke dalam penyajian datanya ya. Jadi, tadi batas kelasnya adalah nilai terendah dan tertinggi ya. Kemudian batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari 2 macam, yaitu batas kelas bawah dikurang lower kelas limit ya, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas. Kemudian batas kelas atas adalah upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval
interval class. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan lower class limit dan upper class limit, ya. Nah, di sini sudah ada, ya. Jadi ini adalah contoh batas kelasnya. Jadi untuk yang pertama adalah lower class limit atau batas kelas bawah, ya. Jadi yang untuk kelas pertama tentunya adalah 215. Kemudian untuk data kelas kedua, batas kelas bawahnya adalah 2123 dan seterusnya sampai kelas kelima, batas kelas bawahnya adalah 7847. Kemudian untuk batas kelas atasnya, untuk kelas pertama adalah 2122 sampai seterusnya kelas kelima yaitu 9754. Kemudian kita masuk ke dalam nilai tengah, ya. Apa itu yang dimaksud dengan nilai tengah? Yaitu tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Ya. Kemudian nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Ya, tentu sesuai dengan kata nilai tengah, ya, dia tentu berada di tengah-tengah. Mari kita lihat untuk contoh nilai tengah, ya. Jadi, sesuai dengan kelasnya, dari interval 215 sampai 2122, nilai tengahnya adalah, jumlahkan, ya, intervalnya yaitu 215 tambah 2122 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1168,5. Ya, itu adalah nilai tengah untuk kelas pertama. Tentunya untuk kelas kedua sama juga, yaitu 2123 ditambah 4030 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3076,5 dan seterusnya bisa dihitung sendiri nanti. Kemudian nilai TP kelas atau kelas boundaries, ya. Jadi nilai yang dimaksud dengan nilai TP kelas adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya, ya. Jadi penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Itu adalah cara untuk mencari nilai TP kelas. Mari kita lihat contohnya, ya. Apa yang dimaksud dengan nilai TP kelas, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk kelas kedua, ya, kita lanjut ke kelas kedua terlebih dahulu karena agak susah untuk kelas pertama, ya. Kita lihat untuk kelas kedua ini batas bawahnya adalah 2123 dan atasnya adalah 4030. Jadi nilai TP kelasnya adalah 2122, ini adalah batas atas dari kelas pertama, ditambah dengan batas bawah kelas kedua, ya, 2123 dibagi 2, ya. Jadi ujung yang pertama ditambah dengan awal yang kedua kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 2122,5, ya. Untuk nilai TP kelas ketiga tentunya nilai batas atas dari kelas kedua ditambah batas bawah kelas ketiga dibagi 2 dan hasilnya adalah 4030,5, ya. Kemudian bagaimana dengan batas nilai TP kelas untuk kelas pertama, ya. Ini yang 2015 ini kurangkan saja dengan 0,5, ya. Otomatis seperti itu. Coba dilihat untuk kelas pertama, ya. Kelas pertama adalah 214,5. Ini diperoleh dari mengurangkan 215 dengan 0,5. Kalau ingin mudah, ya, begitu juga dengan kelas kedua, ini dikurang dengan 0,5. Begitu juga dengan kelas ketiga, ini batas bawah ini dikurang 0,5 dan seterusnya. Ya, bisa dihitung sendiri nanti. Kemudian kita masuk ke dalam frekuensi kumulatif, ya. Apa itu yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif? Yaitu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu, ya. Jadi frekuensi kumulatif ini diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya, ya. Ingat, menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya.
Kemudian frekuensi kumulatif ini terdiri dari yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Mari kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari ini merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data N, ya. Jadi mari kita lihat untuk kelas pertama, ya. Kelas pertama ini kan intervalnya dari 215 sampai 2122, ya. Kemudian nilai TP kelasnya adalah 214,5. Sekarang coba lihat, adakah data yang lebih kecil dari 215? Ya, tentunya tidak ada, karena data kita itu dimulai dari 215, ya. Maka hasilnya sama dengan 0. Sekarang coba kita lihat untuk kelas kedua. Kelas kedua dimulai dari 2123 sampai 4030. Sekarang coba lihat, apakah ada data yang lebih kecil dari 2123, ya. Tentunya semua data yang berada pada kelas pertama akan lebih kecil daripada kelas kedua, ya. Jadi hasilnya adalah 14. Karena yang lebih kecil dari 2123 ada 14 data, ya. Kemudian atau ini sama artinya dengan frekuensi pertama ditambah 0, ya. Frekuensi kelas pertama tadi ditambah 0 atau 0 ditambah 14, maka hasilnya sama dengan 14. Kemudian coba lihat pada data ketiga. Berapakah jumlah data yang lebih kecil dari 4031? Tentunya data pada kelas pertama dan kedua akan lebih kecil dari data ketiga atau batas bawah kelas ketiga, yaitu 4031. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah 14 tambah frekuensi pada kelas ketiga, ya. Jadi hasilnya sama dengan 17. Kemudian begitu juga dengan kelas interval keempat, kelima, dan seterusnya, ya. Sekarang kita masuk ke dalam frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Merupakan pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0, ya. Perlu kita ketahui untuk frekuensi kumulatif kurang dari, jumlah akhirnya ini harus 20, ya. Kalau lebih atau kurang dari 20 berarti dia salah. Kemudian untuk frekuensi lebih dari, ya, tentunya data yang lebih dari data pertama, ya, yang lebih dari 215 atau 214,5 ada 20 data, ya. Semua data ini akan lebih dari kelas pertama, maka hasilnya sama dengan 20. Atau ini sama artinya dengan 20 dikurang 0 sama dengan 20. Kemudian untuk data frekuensi kumulatif lebih dari kelas kedua, ini hasilnya sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena 20 dikurang 14. Karena yang lebih dari data kelas kedua ini tentunya adalah data yang di atas dari ini, apa namanya, kelas pertama, ya. Sedangkan kelas pertama frekuensinya tadi ada 14. Berarti 20 dikurang 14, maka hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita lihat untuk kelas ketiga, data yang lebih dari kelas ketiga adalah, ini maksudnya dari batas bawah, ya, dari 4031. Maka hasilnya adalah tentunya 20 dikurang 14 dikurang 6, dan hasilnya sama dengan bukan kurang 6 lagi, ya, tapi 20. Mungkin seperti ini agak sulit. Langsung saja kita lihat data yang lebih besar dari data kelas ketiga. Ini jumlahnya ada 3, ya. Bisa kita lihat dari frekuensinya. Ya, di sini, ya, bisa kita lihat dari sini. Ya, tentunya ini data pada kelas ketiga itu sendiri, kemudian kelas keempat, kelas kelima, ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas keempat ada 2, yaitu pada frekuensinya sendiri, kemudian frekuensi yang di atasnya ada 2.
Kemudian untuk kelas kelima tentunya ada 1 ya. Ya, kemudian jika ini semuanya untuk data yang lebih besar dari kelas kelima, tadi kan yang lebih besar dari kelas keempat ada 1 untuk kelas kelima. Kemudian data yang lebih besar dari kelas kelima itu sama dengan 0. Karena tidak ada lagi data yang lebih besar dari kelas kelima, yaitu dengan batas 9.754. Ya. Kemudian jadi frekuensi kumulatifnya bisa kita perlihatkan seperti ini atau kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Sekarang coba dipelajari. Ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu. Ya, jika tidak ada ya, kita lanjut ke dalam penyajian grafik ya. Jadi grafik yang pertama adalah histogram ya. Jadi data-data ini bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Yang pertama adalah histogram. Jadi histogram ini merupakan diagram balok ya. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah tepi kelas intervalnya ya. Jadi tepi kelas intervalnya yaitu 215 untuk kelas pertama untuk tepi kelas bawah dan 2122 untuk kelas kedua dan seterusnya. Ya, ini adalah histogramnya ya. Jadi untuk kelas pertama tadi ada 1 2 3 4 5. 5 kelas ya. Jadi ini jumlahnya adalah tepi kelas pertama yaitu 212 ya. Kemudian ini tepi kelas keduanya ya, tentunya ini yang dikurang 0,5 ya agar bisa jumpa. Jadi yang kita ambil di sini adalah
2122. Di sini kan batas atasnya 2122, sedangkan batas bawahnya 2123. Sedangkan di sini stokramnya ini sudah berjumpa. Berarti yang kita ambil adalah 2122,5 ya. Jadi di sini 2122,5, sedangkan di sini ya, di sini 4030,5 ya. Ya, dan seterusnya bisa dilihat sendiri nanti. Kemudian untuk grafik poligon ya, menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah nilai tengahnya ya. Kemudian sebelumnya ini tingginya ini sesuai dengan frekuensinya ya. Untuk kelas pertama sampai 14, maka kita buat sebuah balok tinggi sampai ke 14 ya, ke garis 14. Kemudian yang kedua nilainya kan sama dengan 4 ya. Kemudian yang ketiga nilainya 1, 4, 1 dan 5 juga 1. Ya, kemudian seterusnya untuk poligon ya, berdasarkan nilai tengahnya ya. Jadi tadi sudah kita cari nilai tengahnya. Untuk data pertama adalah 1168,5 dan ada 14 ya. Jadi untuk X-nya ya kita buat ini 1168,5 sampai ke data 14 ya. Kemudian untuk yang kedua di sini 3076,5, 3076,5 sampai 14 karena frekuensinya 14 dan seterusnya ya. Kemudian ojib ya, bisa dilihat juga nanti untuk ojib ya, ini bentuk ojib ya, lihat apa saja yang dibutuhkan untuk ojib ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada soal untuk yang terakhir, ini nanti akan kita tugaskan waktunya selama 1 minggu ya. Ada pertanyaan? Soalnya mau dibuat gimana, Bu?